dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nama saya Lestari Artamuti, NPM 1811097, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP nomor 1. Perkenalkan, nama saya Ruth Yuniria Hareva, NPM 1811068, Grup B Istanbul 18, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP nomor 9. Perkenalkan, nama saya Helmi Novita Winamanik dengan NPM 1811047, Grup B Istanbul 2018, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang dipergunakan untuk saling mengenal satu sama lain. Sejak peradaban manusia dimulai, bahasa pun telah melekat mengiringi kehidupan manusia. Bahasa merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki bahasa daerah yang beragam dan tersebar di 34 provinsi. Untuk menyatukan bahasa daerah yang beragam tersebut, maka dipergunakanlah bahasa Indonesia. Orang yang pertama kali menciptakan bahasa Indonesia ialah seorang bangsa Inggris bernama George Samuel Earle. Ia menjelaskan istilah yaitu Melayunesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah lama dipakai sebelum bangsa Indonesia lahir. Bahasa Melayu juga sudah lama dipergunakan, yaitu sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan dan juga bahasa perdagangan. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang berbeda suku dan memiliki beragam bahasa daerah. Disayangkan, tak sedikit rakyat Indonesia yang lahir dan dibesarkan di bumi Ibu Pertiwi ini tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak sekali masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti mengganti kosakata baku menjadi tidak baku dan mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa Di asing. sini saya akan membahas tentang menganalisis kesalahan dalam berbahasa, seperti masalah lain yang juga timbul di kalangan remaja, yaitu penggunaan bahasa gaul dan bahasa alay. Penggunaan bahasa gaul dan bahasa alay sangat sulit diatasi karena sudah terbiasa digunakan atau diucapkan oleh kalangan remaja. Contoh penggunaan bahasanya yaitu gue, lo, ntar, dan sebagainya. Selain dari itu, menurunnya bahasa Indonesia juga disebabkan oleh bahasa asing seperti bahasa Inggris, sehingga banyak sekali tulisan yang menggunakan bahasa Inggris di pamflet, di slogan, di rumah sakit dan tempat lain sebagainya guna untuk menarik perhatian orang lain. Berikut ada 4 kesalahan berbahasa Indonesia. Yang pertama, kesalahan hipokorek. Kesalahan hipokorek adalah menyalahkan kata yang sudah benar sehingga kata tersebut menjadi tidak baku. Kedua, kesalahan kalimat efektif. Kesalahan kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami pembaca maupun Ketiga, kesalahan tanda baca. Kesalahan tanda baca adalah suatu simbol yang tidak berhubungan dengan suara, melainkan untuk menunjukkan suatu struktur kata dan juga intonasi atau jidah yang diamati oleh pembaca. Keempat, yaitu kesalahan pemilihan kata. Kesalahan pemilihan kata adalah memilih kata yang sesuai dengan apa yang hendak kita ungkapkan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita sebagai pemuda dan pemudi bangsa Indonesia, kita harus menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air kita dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Untuk itu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.